Pernah kepikiran gak sih, kenapa orang paling pinter yang kita kenal itu belum tentu jadi yang paling sukses? Selama ini kan kita sering banget terpaku sama yang namanya IQ. Tapi gimana kalau ternyata ada jenis kecerdasan lain yang perannya jauh lebih penting? Nah, berdasarkan karya Daniel Goleman, kali ini kita bakal ngebahas soal kecerdasan emosional, faktor penentu kesuksesan yang sering kali nggak kelihatan. Jadi Goleman ini punya cerita tentang teman sekamarnya waktu kuliah dulu. Kalau dari sisi akademis, wah dia ini jenius banget. Nilai tesnya nyaris sempurna. Tapi masalahnya, motivasinya nol besar. Dia jarang banget masuk kelas, seringnya bangun siang, dan akhirnya butuh 8 tahun buat lulus. Nah, cerita inilah yang jadi pemicu awal gagasan kalau kecerdasan akademis itu bukan satu-satunya kunci kesuksesan. Ini dia nih, pertanyaan utamanya. Kalau cuma pinter di atas kertas saja nggak cukup, terus apalagi dong yang kita butuhin? Jawabannya, yaitu tadi, kecerdasan emosional, atau yang sering disingkat EI. Dan inilah yang akan kita bedah sama-sama. Dan perlu dicatat ya, ini tuh bukan sekedar teori pop psikologi biasa. Para ilmuwan benar-benar udah memetakan otak kita dan nemuin sirkuit spesifik yang bertanggung jawab atas kecerdasan emosional. Jadi ini adalah bagian nyata dari hardware biologis kita, yang sekarang bakal kita lihat lebih dekat. Studi neuropsikologi udah ngebuktiin kalau EI dan IQ tuh secara harfiah tinggal di lingkungan yang beda di dalam otak kita. IQ yang ngurusin logika dan matematika itu adanya di neokorteks, lapisan otak terluar yang lebih modern. Nah, sementara EI yang ngatur emosi dan kemampuan sosial, itu akarnya ada di sirkuit yang lebih dalam dan lebih primitif, kayak amigdala dan korteks prefrontal. Jadi keduanya itu entitas yang berbeda secara biologis. Oke, sekarang ayo kita kenalan sama dua aktor utama dalam kehidupan emosional kita. Di satu sisi, ada amigdala yang super impulsif, semacam radar ancaman di otak kita. Di sisi lain, ada korteks prefrontal yang rasional, alias si CEO otak kita. Nah, mereka berdua ini terus-menerus bertarung buat ngambil alih kendali. Pernah nggak sih, kamu ngomong atau ngelakuin sesuatu pas lagi marah banget, terus sejam kemudian nyeselnya setengah mati? Nah, itu dia, yang namanya pembajakan amigdala. Ini adalah momen ketika amigdala kamu ngerasa ada ancaman, entah itu nyata atau cuma di pikiran, dan langsung ngambil alih setir dari otak rasional kamu. Dalam sekejap, logika kalah sama emosi. Konsep ini relevan banget dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di tempat kerja. Coba lihat deh, ini 5 pemicu utama yang bisa bikin amigdala kita membajak, diremehin, diperlakukan gak adil. Semua ini adalah ancaman sosial yang bisa ngaktifin respons lawan atau lari kita. Sekuat ancaman fisik loh. Oke, jadi setelah kita paham cara kerja otak emosional kita, pertanyaan berikutnya adalah gimana cara kita ngelolanya? Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa ngebangun kemampuan ini buat mencapai performa terbaik kita. Ternyata, ya, performa puncak itu nggak terjadi pas kita lagi rileks total. Kalau nggak ada stres sama sekali, kita malah jadi bosen dan performa kita rendah. Sebaliknya, kalau stresnya ketinggian, kita jadi panik, kacau, dan performanya anjlok juga. Nah, titik idealnya itu ada di tengah-tengah. Kondisi yang disebut flow, di mana tantangan yang ada itu pas buat memicu tingkat stres yang optimal. Jadi tujuannya bukan ngilangin stres, tapi ngelola stres biar kita tetap ada di zona flow yang produktif ini. Intinya gini, kita semua itu punya semacam setelan pabrik emosi yang sebenarnya ditentukan sama aktivitas di korteks prefrontal kita. Aktivitas di sisi kiri itu lebih ke emosi positif kayak semangat, sementara yang kanan itu hubungannya sama emosi negatif. Tapi kabar baiknya apa? Setelan ini nggak permanen. Lewat latihan yang konsisten, misalnya mindfulness, kita bisa loh menggeser setelan ini ke arah yang lebih positif. Nah, sekarang ayo kita terapin kemampuan penguasaan diri ini. Gimana caranya kita bisa manfaatin pemahaman tentang otak kita buat jadi lebih kreatif dan lebih jago ngadepin tekanan hidup modern. Ini adalah model klasik 4 tahap kreativitas. Tahap 1 dan 2, oke, cukup jelas ya. Kita definisiin masalahnya, terus kumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Tapi justru tahap ketiga inilah yang paling mengejutkan dan sering banget kita lupakan. Lepaskan. Justru di saat kita berhenti mikirin masalah itu, kayak pas lagi jalan santai atau mandi, otak kita malah bikin koneksi-koneksi baru yang nggak terduga. Contoh nyatanya, coba deh lihat kisah di balik logo Baskin-Robbins. Adrian Weiss, orang ahli branding, lagi buntu banget pas ngerjain proyek ini. Suatu malam, dia mimpi dan ngelihat angka 31 nyempil di antara huruf B dan R dari nama Baskin-Robbins. Nah, momen ahannya itu datang justru pas dia benar-benar ngelepasin masalah itu dari pikirannya.
Sejauh ini kan kita fokusnya ke dunia batin kita sendiri. Tapi kecerdasan emosional juga punya dimensi sosial yang kuat banget. Otak kita itu secara fundamental emang dirancang untuk terhubung dengan otak orang lain. Kenalan yuk sama neuron cermin. Penemuan yang luar biasa ini nunjukin kalau kita punya sel-sel otak yang fungsinya kayak wifi saraf. Jadi pas kamu lihat orang lain senyum, neuron cermin di otak kamu ikut nyala seolah-olah kamu sendiri yang lagi senyum. Neuron ini ngebangun jembatan instan antara pengalaman kamu dan pengalaman orang lain. Gara-gara neuron cermin dan sirkuit otak sosial lainnya, kita jadi secara nggak sadar ketularan perasaan orang-orang di sekitar kita. Kalau pemimpin tim kamu lagi semangat-semangatnya, semangat itu bisa nyebar ke seluruh ruangan. Sebaliknya, kalau teman kerjamu lagi cemas, kamu mungkin bisa ikutan ngerasa cemas tanpa tahu sebabnya. Jadi, gimana dong caranya biar kita bisa sengaja membangun hubungan yang baik sama orang lain? Ada 3 bahan utamanya. Pertama, kasih perhatian penuh, jauhin dulu deh HP-nya. Kedua, sinkronisasi nonverbal. Coba perhatiin deh, 2 orang yang akrab itu seringkali niru postur tubuh satu sama lain. Ketiga, ciptain perasaan positif bareng-bareng. Pas ketiga hal ini ada, disitulah chemistry yang nyata tercipta. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Dengan tahu kalau emosi itu menular dan kita semua saling terhubung, artinya kita punya kekuatan buat tentuin suasana emosional di sekitar kita. Di rapat berikutnya, pas ngobrol, atau bahkan pas nulis email, kamu itu bukan cuma tukeran informasi, tapi kamu juga lagi nentuin suasana. Jadi, pertanyaannya, suasana kayak gimana yang mau kamu ciptakan?